Indonesia tidak pernah kekurangan urban legend. Mungkin Anda lebih familiar dengan kuntilanak, sundel bolong, pocong, genderuwo, dan saudara-saudaranya. Nah, tapi urban legend yang paling terkenal yang datang dari Sumatera Utara itu adalah Begu Ganjang. Nah, isu Begu Ganjang ini sering sekali dikaitkan dengan kebudayaan orang Batak, yang dimana sama sekali tidak ada kaitannya. Terminologi Begu Ganjang ini juga diambil dari bahasa Batak. Begu yang berarti setan atau hantu, dan ganjang yang berarti tinggi atau panjang, sehingga orang percaya atau orang kerap mendeskripsikan bahwa postur tubuh begu ganjang ini adalah tinggi, menyeramkan, dan membahayakan. Ya, isu begu ganjang ini sangat unik karena tidak tahu sejak kapan fenomena ini muncul, dan juga tidak tahu siapa yang pertama kali menyebarluaskan. Tapi sepanjang kasus tentang isu begu ganjang ini tidak pernah sekalipun ada pembuktian. Iya, tidak pernah dibuktikan secara hukum atau tidak pernah ada karya ilmiah atau penelitian yang menyebutkan bahwa begu ganjang ini adalah fakta. Tapi dampak dari isu ini tidak main-main loh. Orang bisa kehilangan nyawanya hanya karena dituduh atau dicurigai sebagai pemilik begu ganjang. Anda mungkin masih ingat kasus pembakaran yang terjadi di Tapanuli Utara pada beberapa waktu silam. Ayahnya, ibunya, dan anaknya harus mati, harus kehilangan nyawa mereka karena dibakar hidup-hidup. Ya, ini sangat berbahaya. Karena kemudian sekali lagi, ini tidak bisa dibuktikan. Tetapi dampaknya jelas. Ini bisa merugikan orang banyak dan sampai kehilangan nyawa mereka. Orang Batak pada dulunya tidak pernah mengenal istilah begu ganjang. Dan sumber penyakit itulah yang mereka sebut sebagai begu. Tapi mereka tidak tahu apa itu sumber penyakit itu, apa itu begu itu mereka tidak tahu. Karenanya ketika ada orang yang meninggal secara mendadak, secara tidak wajar, mungkin ada anak-anak kecil yang meninggal atau pemuda lajang yang meninggal, nggak wajar, maka mereka kerap menganggap bahwa itu adalah ulahnya si begu. Padahal bisa saja itu adalah virus mematikan yang pada saat itu belum diketahui. Tapi ini kerap membawa konsekuensi yang buruk kepada orang yang dicurigai memelihara si begu ganjang ini tadi. Ya, kasus persekusi yang terjadi di Tapanuli Utara pada waktu silam itu hanyalah salah satu dari sekian banyak kasus yang sampai menewaskan nyawa hanya karena dituduh sebagai pemelihara begu ganjang. Ya, selain itu dampaknya juga tidak main-main. Orang yang dituduh atau dicurigai bisa saja mendapat perilaku diskriminatif. Mereka bisa saja dikucilkan dari lingkungan, orang tidak akan percaya dengan mereka, bahkan sampai jijik dengan mereka. Dan ada juga loh beberapa kasus yang pelaku terduga ini sampai harus diusir dari kampung halamannya. Rumahnya dibakar, dan sampai menewaskan nyawa. Iya, saya tidak akan memaksa kalian untuk tidak mempercayai begu ganjang ini tadi. Ya mungkin itu adalah suatu keyakinan kalian, atau mungkin itu adalah suatu budaya yang kalian anggap sudah menjadi bagian dari Batak, sudah menjadi bagian dari kita. Tapi menuduh orang secara sembarangan memelihara atau mempunyai si begu ganjang ini tadi juga bukanlah hal baik yang bisa dilakukan. Karena sekali lagi dampaknya tidak main-main bagi mereka. Apakah elok? Apakah baik? Apakah bijak? Hanya karena tuduhan-tuduhan, hanya karena praduga, mereka harus kehilangan nyawanya. Mereka harus kehilangan pergaulan. Mereka harus mendapat perilaku diskriminatif. Apakah elok hanya karena prasangka, mereka harus mendapatkan perilaku seperti itu. Dan belum tentu juga segala sumber penyakit itu ya disebabkan oleh begu. Bisa jadi, karena pada waktu itu masih banyak sekali penyakit-penyakit yang belum ditemukan. Misalnya seperti penyakit diabetes mellitus. Itu kan penyakit yang relatif baru ditemukan. Nah, pada saat itu, ketika orang terjangkit penyakit itu, ya orang akan banyak sekali menganggap bahwa itu adalah ulahnya begu. Padahal itu adalah salah satu penyakit yang belum ditemukan. Dan dengan perkembangan zaman, maka kita tahu bahwa itu adalah penyakit gula yang memang bisa membuat kurus, membuat banyak luka-luka, membuat pembusukan,
Nah, kalau misalnya pada waktu itu terjadi, ya kemungkinan besar kita akan menganggap bahwa itu adalah ulahnya setan. Begitu juga dengan penyakit jantung atau stroke. Itu kan mendadak ya. Nah, ketika kita belum mengenal apa itu stroke atau apa itu penyakit jantung, mungkin ya pada saat itu orang masih melihat atau orang masih berpikiran bahwa itu adalah ulahnya setan. Padahal sekali lagi itu adalah penyakit yang belum ditemukan pada saat itu. Jadi sekali lagi saya tidak akan memaksa kalian untuk tidak mempercayai Dewanjang karena mungkin itu sudah merupakan keyakinan kalian dan kalian percaya itu dengan 100%. Tapi menuduh orang dengan sembarangan itu juga tidak baik. Gitu. Jadi aku mau tanya, apakah kalian percaya Beguanjang atau tidak? Komen di bawah ya. Thank you.